Tahukah Anda bahwa ada satu rahasia sederhana yang bisa benar-benar mengubah kualitas hidup para lansia? Rahasia ini bukan suplemen mahal, bukan obat impor, bahkan bukan terapi canggih yang sulit dijangkau. Rahasia itu hanyalah sebuah makanan sederhana yang mungkin setiap hari sudah ada di meja makan Anda. Namun yang mengejutkan, 9 dari 10 orang ternyata belum mengetahui cara memanfaatkannya dengan benar. Rahasia itu adalah telur rebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton setia di channel Lansia Sehat Bahagia. Saya Dr. Rahmat kembali hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman seputar kesehatan, khususnya bagi bapak dan ibu yang sedang menikmati masa emas kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat menarik hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tulis komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Saya ingin tahu apakah ada penonton yang berasal dari luar Jawa atau bahkan dari luar negeri. Yuk, kita ramaikan kolom komentar supaya semakin seru. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua melihat sesuatu yang sangat sederhana tetapi memiliki manfaat luar biasa. Banyak orang menganggap telur rebus hanya sekadar lauk biasa, makanan murah yang tidak istimewa. Namun setelah lebih dari 20 tahun saya berkecimpung dalam dunia medis, baru-baru ini saya menemukan fakta mengejutkan tentang telur rebus yang jarang sekali diketahui orang, terutama oleh para lansia. Fakta ini tidak hanya berdasarkan pengalaman klinis, tetapi juga didukung oleh penelitian ilmiah dari universitas ternama dunia. Bagi Anda yang sering merasa tubuh cepat lelah otot, semakin lemah ingatan, mulai sering terganggu, atau sendi terasa kaku setiap kali bergerak, mungkin jawabannya tidak terletak pada obat-obatan mahal, tetapi pada makanan sederhana yang satu ini. Bayangkan sebuah bahan makanan seharga kurang lebih Rp3.000 bisa memberikan manfaat yang nilainya jauh lebih besar dibanding suplemen ratusan ribu. Telur rebus tidak hanya sekadar mengenyangkan, tetapi juga mampu memberikan energi, memperkuat otot, menjaga daya ingat, menyehatkan tulang, bahkan membantu menstabilkan gula darah bagi penderita diabetes. Jadi tetap bersama saya sampai akhir video ini, karena kita akan membongkar tuntas rahasia telur rebus yang dapat menjadi investasi kesehatan terbaik untuk masa tua Anda. Selama ini banyak orang mengira bahwa sumber protein terbaik untuk menjaga kesehatan adalah daging sapi, ayam, atau ikan. Memang benar bahwa semua makanan tersebut mengandung protein yang bermanfaat bagi tubuh. Namun ada fakta ilmiah menarik yang jarang diketahui. Ternyata telur rebus memiliki tingkat penyerapan protein yang jauh lebih tinggi dibanding sumber protein lainnya. Penelitian terbaru dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa protein pada telur rebus dapat diserap hingga 94% oleh tubuh manusia. Angka ini jauh di atas daging sapi yang hanya sekitar 70% dan daging ayam sekitar 80%. Artinya, hampir seluruh gizi dari sebutir telur rebus bisa benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh tanpa banyak yang terbuang. Sementara itu, makanan lain seringkali membutuhkan proses pencernaan yang lebih lama dan tidak sepenuhnya bisa diserap, terutama ketika tubuh sudah menua. Mengapa hal ini penting untuk lansia? Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita tidak lagi sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan bisa menurun hingga 30-60%, asam lambung berkurang, dan gerakan usus melambat. Akibatnya, makanan berat seperti daging sering sulit dikunyah, butuh waktu lama untuk dicerna, bahkan bisa menimbulkan rasa kembung. Sementara itu, kacang-kacangan memang kaya protein, tetapi sering membuat perut tidak nyaman karena sulit dipecah oleh sistem pencernaan lansia. Telur rebus hadir sebagai solusi sederhana. Teksturnya lembut, mudah dikunyah, dan sangat cepat dicerna tubuh. Tidak heran bila dalam dunia medis telur sering disebut sebagai protein super. Bahkan dalam ilmu gizi, protein telur dijadikan standar emas untuk menilai kualitas protein dari makanan lain. Dengan kata lain, ketika para ahli membandingkan seberapa baik tubuh menyerap protein dari berbagai sumber, telur adalah patokannya. Selain itu, proses memasak juga berpengaruh.
Penelitian menunjukkan bahwa telur yang direbus atau dimasak memiliki tingkat penyerapan protein jauh lebih baik daripada telur mentah. Pada telur mentah, tubuh hanya mampu menyerap sekitar 51% proteinnya. Artinya, merebus telur bukan hanya membuatnya lebih aman dikonsumsi, tetapi juga meningkatkan manfaat gizi yang bisa didapatkan oleh tubuh. Dengan bukti ilmiah yang kuat ini tidak berlebihan, jika kita menyebut telur rebus sebagai makanan sederhana dengan manfaat luar biasa, terutama bagi para lansia yang membutuhkan nutrisi praktis namun berkualitas tinggi. Minggu lalu saya kedatangan seorang pasien bernama Pak Sumarno, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan wajah yang terlihat letih, lalu berkata kepada saya, "Dok, kenapa saya merasa seperti handphone yang baterainya cepat sekali habis? Pagi sudah capek, siang ngantuk, sore rasanya ingin tidur lagi." Saya kemudian memeriksa kondisi beliau. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa semua dalam batas normal. Tidak ada penyakit serius yang terlihat. Namun ketika saya menggali lebih jauh mengenai pola makan sehari-hari, barulah saya menemukan sesuatu yang penting. Ternyata Pak Sumarno jarang sekali mengonsumsi protein berkualitas. Beliau hanya sesekali makan tempe atau tahu, itu pun tidak rutin. Daging jarang sekali dikonsumsi karena sulit dikunyah, sedangkan ikan pun dihindari karena khawatir dengan durinya. Kondisi seperti ini bukan hanya dialami Pak Sumarno, melainkan jutaan lansia di Indonesia. Banyak yang merasa tubuhnya melemah bukan karena penyakit, melainkan karena kekurangan protein berkualitas yang mudah diserap tubuh. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan protein justru semakin meningkat untuk mempertahankan otot, energi, serta daya tahan tubuh. Sayangnya banyak lansia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu karena kendala pencernaan maupun kebiasaan makan yang kurang tepat. Disinilah telur rebus menjadi jawaban sederhana. Saya menyarankan Pak Sumarno untuk mulai rutin mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap hari, 1 di pagi hari dan 1 lagi di sore hari. Awalnya beliau ragu, khawatir kolesterolnya naik. Namun setelah saya jelaskan bahwa telur rebus relatif aman dan lebih bermanfaat dibanding makanan lain, beliau akhirnya mencoba. 1 bulan kemudian Pak Sumarno kembali dengan wajah cerah. Beliau bercerita dengan semangat, "Dok, sekarang saya bisa gendong cucu saya lagi tanpa pegal. Bahkan saya sudah bisa naik tangga ke lantai 2 tanpa perlu berpegangan." Hasil pemeriksaan pun menunjukkan kondisi tubuh beliau tetap normal tanpa ada masalah kolesterol. Kisah Pak Sumarno menjadi bukti nyata bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar. Hanya dengan menambahkan telur rebus ke dalam rutinitas harian, beliau kembali merasakan energi dan semangat hidup yang sempat hilang. Salah satu masalah besar yang sering dialami oleh lansia adalah melemahnya otot. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal dengan sebutan sarkopenia, yaitu penurunan massa otot yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa setelah seseorang melewati usia 60 tahun, otot dapat berkurang sekitar 3 hingga 8% setiap 10 tahun. Akibatnya, banyak lansia yang merasa kakinya lemah, mudah jatuh, atau cepat kelelahan saat melakukan aktivitas sederhana. Disinilah telur rebus memainkan peran penting. Protein dalam telur, khususnya asam amino leusin, berfungsi seperti tombol saklar yang menyalakan proses pembentukan otot baru. Leusin memberi sinyal pada tubuh untuk segera memulai sintesis protein otot, sehingga otot yang menyusut bisa diperbaiki dan dipertahankan. Menariknya, jumlah leusin dalam sebutir telur rebus sudah pas untuk kebutuhan lansia. Tidak terlalu sedikit seperti pada tahu, tetapi juga tidak berlebihan yang bisa membebani ginjal. Sebuah penelitian di Amerika pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus mengalami peningkatan kekuatan genggaman tangan hingga 25% hanya dalam waktu 8 minggu. Kekuatan genggaman ini sering dijadikan indikator sederhana untuk menilai kondisi otot secara keseluruhan.
Artinya, manfaat telur rebus bukan sekadar teori, tetapi benar-benar terbukti dalam praktik medis. Kisah nyata juga datang dari Pak Sumarno yang sebelumnya lemah dan sering mengeluh cepat lelah. Setelah sebulan rutin mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap hari, beliau merasakan perbedaan besar. Tubuhnya lebih bertenaga, ia bisa gendong cucunya tanpa pegal, bahkan naik tangga tanpa bantuan. Ini adalah contoh nyata bagaimana protein sederhana dari telur rebus mampu mengembalikan vitalitas seorang lansia. Selain itu, telur rebus memiliki tekstur lembut sehingga mudah dikunyah dan dicerna oleh lansia. Hal ini sangat membantu karena banyak lansia kesulitan mengonsumsi daging yang keras atau kacang-kacangan yang menyebabkan perut kembung. Dengan telur rebus, tubuh lansia bisa memperoleh protein berkualitas tinggi tanpa menimbulkan masalah pencernaan. Maka dari itu, jika bapak dan ibu ingin tetap kuat di usia senja, jangan abaikan manfaat luar biasa dari sebutir telur rebus. Dengan mengonsumsinya secara rutin, Anda bisa memperlambat proses sarkopenia dan menjaga otot tetap sehat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mulai merasakan penurunan fungsi kognitif. Mereka sering lupa menaruh barang, sulit mengingat nama, bahkan ada yang tidak lagi mengenali cucunya sendiri. Kondisi ini tentu membuat lansia merasa sedih, dan keluarga pun ikut khawatir. Namun tahukah Anda bahwa sebutir telur rebus bisa menjadi sahabat terbaik otak lansia? Rahasia ini terletak pada zat bernama kolin yang terdapat di kuning telur. Kolin adalah bahan baku untuk memproduksi asetilkolin, sebuah neurotransmitter penting di otak yang berfungsi mengatur memori, konsentrasi, dan kemampuan belajar. Tanpa cukup kolin, otak ibarat mesin, tanpa oli cepat aus, macet, dan sulit bekerja dengan baik. Satu butir telur rebus mengandung sekitar 147 mg kolin yang sudah mampu memenuhi kurang lebih 30% kebutuhan harian lansia. Angka ini sangat signifikan, mengingat kebanyakan orang justru kekurangan kolin karena jarang mengonsumsi makanan yang kaya zat ini. Saya teringat pada seorang pasien bernama Ibu Kartini, berusia 65 tahun dari Surabaya. Sebelum rutin mengonsumsi telur rebus, beliau sering lupa nama cucu-cucunya sendiri. Bahkan beliau sampai merasa minder ketika bercengkerama dengan keluarga. Namun setelah dibiasakan makan 1 hingga 2 butir telur rebus setiap hari, kondisi beliau berubah drastis. Kini Ibu Kartini bisa mengingat semua nama cucu beserta tanggal lahir mereka. Ia bahkan berkata sambil tersenyum, "Saya juga jadi ingat kembali resep-resep masakan ibu saya yang dulu sudah lama terlupa." Cerita ini bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga didukung penelitian ilmiah. Studi menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan kaya kolin secara rutin memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan daya ingat dan demensia. Dengan kata lain, telur rebus bukan hanya sekadar sumber energi, tetapi juga makanan otak yang bisa membantu menjaga kualitas hidup di usia senja. Maka dari itu, jika bapak dan ibu merasa ingatan mulai melemah, jangan buru-buru menyerah pada keadaan. Cobalah biasakan mengonsumsi telur rebus secara rutin. Kolin yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pelumas alami bagi otak Anda, sehingga memori tetap tajam, konsentrasi lebih baik, dan Anda bisa menikmati momen bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Salah satu masalah kesehatan yang paling sering menghantui para lansia adalah tulang rapuh atau osteoporosis. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang menurun, sehingga risiko patah tulang meningkat, bahkan hanya karena jatuh ringan. Hal ini membuat banyak lansia menjadi takut bergerak karena khawatir akan cedera. Namun ada satu nutrisi penting dalam telur rebus yang dapat membantu menjaga tulang tetap kuat, yaitu vitamin D3. Vitamin D3 berfungsi untuk membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik. Tanpa cukup vitamin D sebanyak apapun susu atau kalsium yang dikonsumsi tubuh tidak akan bisa memanfaatkannya secara optimal. Dengan kata lain, vitamin D adalah kunci yang membuka pintu bagi kalsium masuk ke tulang. Telur rebus mengandung vitamin D3 dalam jumlah yang pas dan mudah diserap oleh tubuh.
Inilah yang membuatnya sangat bermanfaat bagi lansia. Banyak orang hanya fokus pada susu sebagai sumber kalsium, padahal tanpa vitamin D yang cukup kalsium tersebut tidak akan berguna. Dengan menambahkan telur rebus ke dalam menu harian lansia, mendapatkan kombinasi sempurna protein untuk otot dan vitamin D3 untuk tulang. Saya teringat pada kisah Pak Bambang, seorang lansia berusia 70 tahun yang pernah jatuh di kamar mandi. Saat diperiksa oleh dokter ortopedi, ternyata tidak ada tulang yang patah. Meskipun pada usia tersebut, risiko patah tulang sangat tinggi. Dokternya sampai heran mengapa tulang Pak Bambang masih begitu kuat. Setelah ditelusuri, ternyata Pak Bambang sudah memiliki kebiasaan sarapan 2 butir telur rebus setiap hari sejak pensiun 5 tahun lalu. Kebiasaan sederhana itu membuat tulangnya tetap sehat hingga usia lanjut. Fakta ini juga diperkuat oleh sebuah penelitian di Swedia yang menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi telur memiliki kepadatan tulang 15% lebih tinggi dibanding yang jarang makan telur. Angka ini tentu sangat berarti karena sedikit saja peningkatan kepadatan tulang bisa menurunkan risiko patah tulang secara signifikan. Jadi bagi bapak dan ibu yang ingin tetap bisa berjalan tegak tanpa tongkat bermain bersama cucu, tanpa rasa takut jatuh, atau sekadar beraktivitas sehari-hari dengan percaya diri, jangan abaikan manfaat vitamin D3 dari telur rebus. Satu kebiasaan sederhana bisa membuat tulang Anda lebih kuat dan melindungi dari risiko osteoporosis di usia senja. Selain masalah otot dan tulang, banyak lansia juga mengalami penurunan fungsi penglihatan. Katarak, rabun jauh, dan degenerasi makula adalah beberapa keluhan yang sering muncul. Mata menjadi buram, sulit membaca, bahkan cahaya terang terasa menyilaukan. Padahal, menjaga kesehatan mata sangat penting agar lansia tetap mandiri dan bisa menikmati aktivitas sehari-hari. Telur rebus ternyata mengandung 2 zat istimewa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, yaitu lutein dan zeaxanthin. Keduanya merupakan antioksidan kuat yang berfungsi melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dan radikal bebas. Zat ini bekerja layaknya kacamata hitam alami yang menjaga lensa dan retina tetap jernih. Banyak orang mengira lutein dan zeaxanthin hanya bisa didapat dari sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Memang benar, tetapi ada perbedaan penting. Lutein dalam telur lebih mudah diserap tubuh dibanding dari sayuran. Hal ini karena lutein larut dalam lemak dan kuning telur sudah menyediakan lemak alami yang membantu penyerapannya. Akibatnya, meskipun kandungan lutein dalam telur lebih sedikit dibanding bayam, efektivitas penyerapannya bisa 3 kali lipat lebih baik. Cerita menarik datang dari Pak Hasan, seorang mantan pilot Garuda berusia 69 tahun. Beliau masih bisa membaca koran setiap pagi tanpa kacamata. Banyak orang mengira hal itu karena kebiasaan beliau melatih mata selama menjadi pilot. Namun setelah diperiksa dokter mata, ternyata kondisi lensa Pak Hasan masih jernih, seperti orang yang lebih muda. Ternyata rahasianya sederhana, beliau rajin sarapan telur rebus setiap hari. Bahkan dokter yang memeriksanya kagum melihat betapa sehatnya mata Pak Hasan di usianya sekarang. Penelitian juga mendukung fakta ini. Studi menunjukkan bahwa konsumsi telur secara rutin mampu meningkatkan kadar lutein dalam tubuh hingga 26% dan zeaxanthin hingga 38% hanya dalam beberapa minggu. Angka ini membuktikan bahwa telur rebus benar-benar bisa membantu melindungi mata lansia dari risiko katarak maupun degenerasi makula. Jadi jika bapak dan ibu ingin tetap bisa membaca tanpa kacamata, menikmati pemandangan indah bersama keluarga, dan menjaga mata tetap sehat hingga usia senja, jangan lupa tambahkan telur rebus dalam menu harian. Mata yang jernih akan membuat hidup di masa tua terasa lebih terang dan penuh warna. Di usia lanjut, banyak orang mulai mengalami masalah dengan gula darah. Tidak sedikit lansia yang harus berjuang menghadapi diabetes atau setidaknya kadar gula yang sering naik turun. Kondisi ini membuat tubuh cepat lelah, mudah mengantuk, bahkan berisiko mengalami komplikasi serius jika tidak dijaga dengan baik.
Namun tahukah Anda bahwa telur rebus bisa menjadi sahabat terbaik untuk menjaga kestabilan gula darah rahasia ini terletak pada indeks glikemik telur rebus yang sangat rendah, hanya sekitar 44. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Makanan dengan indeks glikemik tinggi seperti nasi putih atau roti manis membuat gula darah melonjak cepat lalu turun drastis. Akibatnya, tubuh menjadi lemas dan lapar kembali dalam waktu singkat. Sebaliknya, makanan dengan indeks glikemik rendah membuat gula darah naik perlahan dan stabil. Telur rebus juga kaya protein yang berfungsi menjaga rasa kenyang lebih lama. Protein menstimulasi hormon kenyang sehingga tubuh tidak cepat lapar dan tidak tergoda untuk ngemil makanan manis. Inilah alasan mengapa sarapan dengan telur rebus bisa memberikan energi yang stabil hingga beberapa jam. Saya teringat dengan seorang pasien bernama Pak Dedi berusia 66 tahun yang sudah lama menderita diabetes. Sebelum rutin mengonsumsi telur rebus, gula darah beliau sering tidak stabil. Jika sarapan nasi uduk jam 10 pagi, tubuhnya sudah terasa lemas kembali. Namun setelah mengganti sarapan dengan 2 butir telur rebus, kondisinya berubah. Gula darahnya menjadi lebih stabil di angka 170 dan energinya cukup untuk beraktivitas hingga waktu zuhur. Cerita Pak Dedi ini sejalan dengan rekomendasi banyak dokter spesialis diabetes termasuk yang bertugas di Rumah Sakit Cipto. Mereka kini menyarankan pasien lansia penderita diabetes untuk menjadikan telur rebus sebagai menu sarapan utama. Alasannya jelas, murah, praktis, aman, dan terbukti efektif membantu menstabilkan gula darah. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin menjaga gula darah tetap stabil, menghindari rasa lemas mendadak, dan melindungi tubuh dari risiko komplikasi diabetes, jangan ragu untuk memasukkan telur rebus ke dalam menu harian. Dengan satu langkah sederhana ini, Anda bisa merasakan hidup lebih bertenaga tanpa harus bergantung pada camilan manis yang berbahaya. Selain bermanfaat bagi otot-otak tulang mata dan gula darah, telur rebus juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan organ reproduksi pria, khususnya prostat. Prostata adalah kelenjar kecil yang berfungsi menghasilkan cairan untuk kesuburan pria. Namun seiring bertambahnya usia, banyak pria mengalami gangguan pada prostat seperti pembesaran atau peradangan yang menyebabkan sering buang air kecil, terutama di malam hari. Kondisi ini tentu mengganggu kualitas tidur dan aktivitas sehari-hari. Telur rebus ternyata mengandung 2 mineral penting untuk prostat, yaitu selenium dan zinc. Selenium berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan akibat radikal bebas. Sementara itu, zinc berperan dalam menjaga keseimbangan hormon pria serta mendukung fungsi kekebalan tubuh. Kombinasi keduanya menjadikan telur rebus sebagai makanan alami yang membantu melindungi kesehatan prostat. Penelitian di Jepang menemukan bahwa pria lansia yang rutin mengonsumsi telur lebih jarang mengalami masalah prostat dibanding mereka yang jarang makan telur. Angkanya cukup signifikan, sekitar 30% lebih rendah risiko gangguan prostat pada kelompok yang rutin mengonsumsi telur. Fakta ini membuktikan bahwa kebiasaan sederhana bisa memberikan perlindungan nyata pada organ penting tersebut. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Wahyu, berusia 68 tahun. Beliau dulu sering terbangun hingga 4-5 kali setiap malam hanya untuk buang air kecil. Tidurnya terganggu, tubuhnya jadi lemas di siang hari, dan aktivitas sehari-hari pun terhambat. Setelah saya sarankan untuk rutin mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap hari, kondisi beliau berangsur membaik. Beberapa minggu kemudian beliau bercerita dengan wajah ceria. Sekarang paling hanya sekali bangun malam, itu pun kalau saya kebanyakan minum air sebelum tidur. Kisah ini menunjukkan bahwa telur rebus bisa membantu pria lansia mendapatkan kembali kualitas hidup yang lebih baik. Tidak perlu suplemen mahal atau obat-obatan dengan efek samping, karena nutrisi alami dari sebutir telur rebus sudah mengandung selenium dan zinc yang cukup untuk mendukung kesehatan prostat.
Jadi bagi para bapak yang ingin tetap sehat, tidur nyenyak tanpa sering ke toilet, dan menjaga organ penting tetap berfungsi dengan baik, hingga usia lanjut, jangan remehkan manfaat sederhana dari telur rebus. Selain manfaat utama yang sudah kita bahas, telur rebus juga memiliki peran tambahan yang sangat penting bagi para lansia, yaitu mendukung kesehatan pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, fungsi pencernaan seringkali melemah. Produksi asam lambung menurun, enzim pencernaan berkurang, dan gerakan usus menjadi lebih lambat. Akibatnya banyak lansia merasa kembung, sulit buang air besar, atau tidak nyaman setelah makan. Makanan tinggi serat memang membantu, tetapi tidak semua lansia mampu mengonsumsi dalam jumlah banyak, karena perut mereka menjadi cepat penuh. Telur rebus hadir sebagai solusi. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah dikunyah dan cepat dicerna. Kandungan proteinnya tinggi, tetapi tidak menimbulkan beban berat pada lambung. Selain itu, telur rebus bisa dipadukan dengan sayuran hijau, seperti bayam, brokoli, atau tomat. Kombinasi ini memberikan manfaat ganda, protein berkualitas dari telur, serat dan vitamin dari sayuran. Serat membantu melancarkan pencernaan, sedangkan vitamin C dari sayuran meningkatkan penyerapan zat besi dari telur. Contohnya adalah Bu Siti, seorang lansia berusia 64 tahun yang sering mengeluh sembelit. Beliau merasa tidak nyaman karena setiap pagi harus berlama-lama di kamar mandi. Setelah rutin sarapan dengan telur rebus yang dipadukan salad sayuran, kondisinya membaik. Sekarang buang air besar saya lancar setiap pagi, perut terasa lebih ringan dan tidak kembung lagi, ujarnya dengan senyum lega. Selain mendukung pencernaan, telur rebus juga memperkuat sistem imun. Kandungan vitamin A, vitamin D, vitamin E, serta mineral seperti selenium dan zinc bekerja sama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini sangat penting bagi lansia karena sistem imun mereka cenderung lebih lemah sehingga lebih rentan terkena infeksi. Dengan asupan nutrisi yang tepat, tubuh lansia lebih siap melawan penyakit. Jadi telur rebus bukan hanya sekadar makanan penguat otot dan otak, tetapi juga sahabat pencernaan yang ramah bagi lansia, sekaligus perisai alami yang membantu menjaga kesehatan tubuh dari serangan penyakit. Satu butir telur rebus setiap hari bisa memberikan kenyamanan perut, energi stabil, dan daya tahan tubuh yang lebih baik. Setelah mengetahui begitu banyak manfaat dari telur rebus, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya dan berapa porsi yang ideal untuk lansia. Para ahli gizi sepakat bahwa waktu paling baik untuk makan telur rebus adalah pagi hari saat sarapan. Mengapa? Karena di pagi hari tubuh membutuhkan energi baru setelah semalaman beristirahat. Telur rebus memberikan protein berkualitas tinggi yang segera diserap tubuh sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama, energi stabil, serta membantu mengawali hari dengan kondisi tubuh yang segar. Selain pagi hari, telur rebus juga bermanfaat bila dikonsumsi di sore hari sebagai makanan ringan sehat. Pada waktu ini, tubuh biasanya sudah mulai lelah karena aktivitas seharian. Protein dalam telur rebus membantu memperbaiki jaringan otot yang lelah, sekaligus memberikan energi tambahan untuk aktivitas menjelang malam. Jadi kombinasi satu butir di pagi hari dan satu butir di sore hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa berlebihan. Bagaimana dengan porsinya? Untuk kebanyakan lansia, 1 hingga 2 butir telur rebus per hari sudah ideal. Satu butir telur memberikan sekitar 6 gram protein, vitamin D, kolin, selenium, dan berbagai nutrisi penting lainnya. 2 butir telur sudah cukup untuk memenuhi hampir setengah kebutuhan protein harian lansia tanpa harus khawatir kekurangan nutrisi lain. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Jika seorang lansia memiliki riwayat kolesterol tinggi atau sedang dalam pengawasan dokter karena penyakit tertentu, jumlah telur sebaiknya disesuaikan. Dalam kondisi normal, 1-2 butir per hari aman, bahkan bermanfaat. Tetapi untuk yang kolesterol totalnya sangat tinggi, lebih dari 240 mg HDL, sebaiknya membatasi konsumsi menjadi 3 ke 4 butir per minggu. Selain jumlah, penting juga untuk konsisten.
manfaat telur rebus tidak akan terasa bila hanya dikonsumsi sesekali. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harilah yang memberikan perubahan besar. Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin merasakan manfaat nyata, biasakanlah makan telur rebus secara teratur di pagi hari, ditambah 1 butir di sore hari bila diperlukan. Dengan pola ini nutrisi yang masuk ke tubuh akan seimbang manfaatnya maksimal, dan kesehatan tetap terjaga hingga usia lanjut. Banyak orang mengira merebus telur adalah hal sepele, padahal cara merebus yang tepat bisa menentukan kualitas gizi dan tekstur telur rebus. Jika terlalu lama direbus, kuning telur bisa berubah warna menjadi kehijauan di bagian pinggirnya. Itu menandakan zat besi dalam telur sudah berubah bentuk, sehingga lebih sulit diserap oleh tubuh. Karena itu penting untuk mengetahui teknik yang benar. Pertama, gunakan air mendidih, bukan air dingin. Masukkan telur ke dalam panci berisi air yang sudah mendidih agar proses pematangan lebih merata. Setelah itu, rebus telur selama 6 hingga 7 menit saja. Waktu ini cukup untuk membuat putih telur matang sempurna, sementara kuningnya masih lembut dan creamy. Kondisi ini dianggap ideal karena gizinya tetap terjaga dan teksturnya lebih enak untuk dikonsumsi. Setelah direbus, segera masukkan telur ke dalam air es atau air sangat dingin. Tujuannya untuk menghentikan proses pemasakan, sehingga telur tidak menjadi terlalu matang. Selain itu, cara ini juga memudahkan kita mengupas kulit telur, karena bagian putih telur akan terlepas lebih mudah dari cangkangnya. Bagi lansia yang ingin praktis, ada tips sederhana yang sering dilakukan oleh pasien saya, Pak Sumarno. Beliau merebus 7 butir telur sekaligus setiap hari Minggu pagi, lalu menyimpannya di dalam kulkas. Dengan cara ini setiap hari, beliau tinggal mengambil 1 atau 2 butir tanpa perlu repot memasak ulang. Praktis, hemat waktu, dan tetap sehat. Untuk variasi telur rebus bisa diberi sedikit garam dan merica, atau dikombinasikan dengan tomat cherry alpukat maupun sayuran hijau. Namun ingat, sebaiknya jangan menambahkan terlalu banyak bumbu instan atau mayones, karena justru akan mengurangi manfaat kesehatan dari telur rebus itu sendiri. Selain itu, hindari kebiasaan merebus telur terlalu lama hingga keras sekali. Tekstur yang terlalu padat biasanya membuat lansia sulit mengunyah dan gizinya juga berkurang. Lebih baik pilih tingkat kematangan sedang yang lembut, sehingga mudah ditelan dan lebih ramah bagi sistem pencernaan. Dengan teknik sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa memastikan bahwa telur rebus yang dikonsumsi setiap hari tetap memiliki gizi maksimal, rasa enak dan praktis untuk disajikan. Sebuah langkah kecil yang bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan di usia lanjut. Telur rebus memang enak dimakan langsung, tetapi agar tidak bosan, Bapak dan Ibu bisa mencoba berbagai variasi menu sehat yang tetap mudah disiapkan. Dengan cara ini, konsumsi telur rebus setiap hari akan terasa menyenangkan, sekaligus menambah variasi gizi dari bahan makanan lain. Salah satu pilihan sederhana adalah salad telur rebus. Caranya mudah, cukup potong telur rebus menjadi irisan, lalu campurkan dengan sayuran segar seperti selada, timun, tomat, dan wortel. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau minyak zaitun agar rasanya lebih segar. Kombinasi ini sangat baik karena serat dari sayuran membantu pencernaan, sementara vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dari telur. Pilihan lain adalah sandwich telur rebus. Ambil roti gandum lapisi dengan irisan telur rebus, tambahkan daun selada dan tomat, lalu tutup dengan selembar roti lagi. Sandwich ini bisa menjadi sarapan praktis yang mudah dibawa, terutama bila lansia ingin bepergian pagi hari atau sekadar sarapan sambil membaca koran. Bagi yang suka rasa gurih, telur rebus juga cocok dipadukan dengan alpukat. Potong telur rebus dan alpukat menjadi irisan, taburi sedikit garam dan merica, lalu sajikan di atas piring. Alpukat mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung, sementara kombinasi dengan telur memberikan energi seimbang dan rasa kenyang lebih lama. Menu ini sering disebut sebagai kombinasi sempurna untuk kesehatan jantung. Tidak kalah menarik adalah tumis sayuran hijau dengan telur rebus. Misalnya tumis bayam
atau brokoli dengan sedikit bawang putih, lalu sajikan bersama telur rebus. Perpaduan ini ibarat duet Batman dan Robin saling melengkapi. Serat dari sayuran membantu membersihkan kolesterol jahat, sementara antioksidan dari sayuran melindungi protein telur dari oksidasi. Beberapa pasien saya bahkan membentuk kebiasaan unik. Bu Siti misalnya rutin sarapan salad sayuran dengan telur rebus. Hasilnya masalah sembelit yang dulu sering ia alami kini hilang. Beliau merasa perutnya lebih nyaman dan energinya penuh setiap pagi. Dengan variasi menu seperti ini, telur rebus tidak akan terasa membosankan. Justru setiap hari bisa menjadi kesempatan mencoba kombinasi baru yang menyehatkan tubuh sekaligus memanjakan lidah. Meskipun telur rebus memiliki banyak manfaat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar konsumsinya tetap aman, terutama bagi lansia. Dua hal utama yang sering menimbulkan kekhawatiran adalah kolesterol dan alergi. Selama bertahun-tahun telur dianggap sebagai penyebab utama kolesterol tinggi. Banyak orang menghindari kuning telur karena takut memicu penyakit jantung. Namun penelitian terbaru membantah anggapan tersebut. Kolesterol dalam telur sebagian besar adalah HDL, yaitu kolesterol baik yang justru dibutuhkan tubuh. L berfungsi membersihkan kolesterol, jahat LDL, dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Dengan demikian, konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan bisa memberi manfaat. Menurut Dr. Anderson dari Harvard Medical School, telur sudah tidak lagi dianggap sebagai tersangka utama dalam kasus penyakit jantung. Yang jauh lebih berbahaya adalah kolesterol dari gorengan makanan olahan dan lemak trans. Jadi untuk sebagian besar lansia, 1 hingga 2 butir telur per hari aman dikonsumsi, bahkan menyehatkan. Namun bagi lansia dengan kadar kolesterol sangat tinggi misalnya di atas 240 mg DL, sebaiknya konsumsi telur dibatasi menjadi 3-4 butir per minggu saja. Hal ini untuk menjaga keseimbangan asupan lemak dan kolesterol dalam tubuh. Konsultasi dengan dokter tetap dianjurkan agar pola makan bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Selain kolesterol, ada juga sebagian kecil orang yang mengalami alergi telur. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal di kulit perut, terasa tidak nyaman, atau dalam kasus lebih berat bisa sesak napas. Jika setelah mengonsumsi telur muncul gejala seperti ini, sebaiknya hentikan dulu konsumsinya dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Pesan pentingnya adalah safety first. Untuk mayoritas lansia, telur rebus merupakan makanan aman, murah, dan bergizi tinggi. Namun tetap perlu memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan pengaturan porsi yang tepat dan perhatian pada gejala tubuh, manfaat telur rebus bisa dirasakan maksimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Jadi bapak dan ibu tidak perlu ragu. Dengan konsumsi yang bijak, telur rebus adalah investasi kesehatan terbaik yang bisa dinikmati setiap hari. Di balik manfaat telur rebus yang telah kita bahas, ada banyak kisah nyata yang membuktikan betapa makanan sederhana ini bisa membawa perubahan besar dalam hidup seorang lansia. Salah satunya adalah kisah Pak Ahmad, seorang pria berusia 75 tahun dan 5 tahun dari Bandung. Ketika pertama kali datang berkonsultasi, Pak Ahmad terlihat pesimis. Dengan nada rendah, beliau berkata, "Untuk apa lagi saya menjaga pola makan, Dok? Umur saya sudah tua, rasanya percuma." Ia merasa kesehatan di usia senja tidak lagi penting karena menganggap masa produktifnya sudah lewat. Namun saya selalu meyakinkan beliau bahwa usia lanjut bukan berarti akhir, melainkan kesempatan untuk tetap sehat agar bisa beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan menikmati hidup dengan tenang. Saya kemudian menyarankan beliau mencoba langkah kecil, rutin mengonsumsi 2 butir telur rebus setiap hari, 1 di pagi dan 1 di sore. Awalnya beliau melakukannya dengan setengah hati, tetapi setelah berjalan beberapa minggu, perubahan mulai terasa. Energinya meningkat, tubuh tidak lagi cepat lelah, dan semangatnya perlahan kembali. 2 bulan kemudian, Pak Ahmad datang dengan wajah penuh senyum. Beliau bercerita bahwa kini ia bisa kembali aktif,
mengikuti kegiatan pengajian di masjid, bahkan dipercaya menjadi imam sholat subuh. Saya malu sama yang lebih muda kalau tidak sehat. Sekarang saya bisa berdiri lebih lama, tanpa pegal, katanya sambil tersenyum bangga. Perubahan positif ini juga dirasakan keluarganya. Anak dan cucu Pak Ahmad melihat beliau semakin segar, penuh semangat, dan lebih sering bercengkerama dengan mereka. Keharmonisan keluarga pun semakin terasa karena kesehatan beliau membaik. Kisah Pak Ahmad adalah contoh nyata bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola makan. Telur rebus dengan segala kesederhanaannya mampu memberikan energi, memperkuat tubuh, dan mengembalikan semangat hidup seorang lansia yang sempat kehilangan harapan. Pesannya jelas, jangan pernah menyerah hanya karena usia. Dengan langkah kecil yang konsisten seperti makan telur rebus setiap hari, Bapak dan Ibu bisa merasakan manfaat besar yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selain manfaat kesehatan yang dirasakan secara pribadi, kebiasaan makan telur rebus juga bisa menumbuhkan semangat kebersamaan. Salah satu contoh nyata datang dari sebuah komunitas sederhana bernama Klub Telur Rebus yang dibentuk oleh sekelompok ibu-ibu lansia di sebuah kompleks perumahan. Kisah ini bermula dari Bu Ratna, seorang ibu berusia 66 tahun, yang awalnya mengikuti saran dokter untuk rutin mengonsumsi telur rebus. Setelah beberapa minggu, ia merasakan tubuhnya lebih segar, pencernaan lancar, dan semangat hidup meningkat. Melihat perubahan itu, tetangganya mulai tertarik dan bertanya apa rahasianya. Dari situlah lahir ide untuk membuat kelompok kecil yang saling mengingatkan agar konsisten makan telur rebus setiap hari. Awalnya grup ini hanya berisi 5 orang. Mereka saling berbagi tips, memasak telur rebus, variasi menu, hingga cerita pengalaman masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota semakin bertambah. Mereka bahkan membuat grup WhatsApp khusus untuk saling mengingatkan. Jangan lupa makan telur rebus hari ini. Tidak hanya itu, setiap bulan mereka mengadakan arisan dengan tema olahan telur rebus sehat, seperti salad telur, sandwich telur, atau tumis sayuran dengan telur rebus. Manfaat dari komunitas ini bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Lansia seringkali merasa kesepian setelah anak-anak sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dengan adanya klub telur rebus, mereka memiliki ruang untuk bersosialisasi, berbagi tawa, dan saling memberi semangat. Bu Ratna bahkan berkata, kami jadi punya energi baru untuk hidup sehat. Tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga bisa membantu menjaga cucu-cucu dengan tubuh yang lebih kuat. Fenomena ini membuktikan bahwa langkah kecil bisa menular menjadi gerakan besar. Hanya dengan sebuah telur rebus, tercipta komunitas yang penuh semangat hidup dan kebersamaan. Ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi bisa menjadi budaya positif yang ditularkan ke lingkungan sekitar. Jadi bagi Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk mengajak teman tetangga atau keluarga membentuk komunitas kecil. Dengan cara ini, semangat untuk hidup sehat akan lebih mudah dijaga karena kita saling mendukung satu sama lain. Selain kisah para pasien dan komunitas, saya juga ingin berbagi cerita pribadi yang sangat dekat dengan hati saya. Inspirasi ini datang dari ibu saya sendiri yang kini berusia 72 tahun. Beberapa tahun lalu, ibu saya sering mengeluh cepat pegal dan tubuh terasa lemas setelah beraktivitas. Padahal beliau masih ingin tetap mandiri dan tidak mau terlalu bergantung pada anak-anaknya. Saya kemudian menyarankan satu langkah sederhana, mulai membiasakan diri sarapan dengan telur rebus setiap hari. Awalnya ibu saya tidak terlalu yakin. Beliau berkata, masa iya hanya telur bisa bikin sehat? Namun setelah beberapa minggu rutin menjalani, keluhan pegal berangsur hilang. Kini meskipun sudah berusia lebih dari 70 tahun, beliau masih rajin bersepeda ke pasar untuk belanja kebutuhan harian. Bahkan para tetangga kagum melihat semangat dan energinya. Ibu saya pun sering berkata, dengan bangga, telur rebus itu obat murah meriah yang sudah terbukti manfaatnya. Tidak hanya ibu saya, beberapa lansia lain juga merasakan perubahan serupa.
Misalnya Pak Sumarno yang kini sudah terbiasa menyiapkan 7 telur rebus setiap minggu untuk persediaan harian. Atau Bu Siti yang akhirnya bisa buang air besar lancar setiap pagi setelah terbiasa makan salad dengan telur rebus. Bahkan Pak Ahmad yang awalnya pesimis kini kembali aktif di masjid setelah mendapatkan kembali energinya berkat kebiasaan sederhana ini. Yang menarik, kebiasaan sehat ini juga menular ke lingkungan sekitar. Setelah melihat perubahan nyata pada ibu saya, banyak tetangga ikut mencoba rutin sarapan telur rebus. Lama-kelamaan mereka pun merasakan manfaat serupa. Ada yang merasa lebih bertenaga, ada yang pencernaannya lebih baik, dan ada pula yang merasa daya ingatnya meningkat. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan komunitas. Telur rebus bukan hanya makanan, melainkan simbol kebiasaan sehat yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi jangan pernah meremehkan langkah sederhana. Terkadang kunci kesehatan dan kebahagiaan di usia senja tidak terletak pada hal yang rumit, tetapi justru pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten, seperti makan telur rebus setiap hari. Setelah mendengar berbagai penjelasan ilmiah dan kisah nyata, mari kita rangkum kembali manfaat luar biasa dari telur rebus untuk kesehatan para lansia. Pertama, telur rebus adalah sumber protein berkualitas tinggi yang mudah diserap tubuh. Dengan tingkat penyerapan hingga 94%, telur rebus jauh lebih unggul dibandingkan daging sapi maupun ayam. Bagi lansia yang sistem pencernaannya mulai melemah, ini menjadi solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan protein harian tanpa harus kesulitan mengunyah atau merasa kembung. Kedua, telur rebus membantu melawan sarkopenia atau penyusutan otot. Kandungan leusin di dalamnya berfungsi sebagai pemicu sintesis protein otot baru, sehingga tubuh tetap kuat dan bertenaga. Lansia yang rutin mengonsumsi telur rebus terbukti memiliki kekuatan fisik lebih baik, bahkan mampu melakukan aktivitas yang sebelumnya terasa berat. Ketiga, telur rebus adalah makanan otak. Kolin yang terkandung di kuning telur berperan penting dalam menjaga daya ingat dan konsentrasi. Dengan asupan kolin yang cukup, risiko lupa berlebihan atau demensia bisa ditekan, sehingga lansia tetap mampu menikmati interaksi dengan keluarga dan aktivitas sosial. Keempat, telur rebus membantu menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin D3 di dalamnya memastikan kalsium dari makanan bisa diserap secara optimal, sehingga tulang tetap padat dan kuat. Hal ini melindungi lansia dari risiko patah tulang akibat osteoporosis. Kelima, telur rebus melindungi kesehatan mata. Lutein dan zeaxanthin bekerja sebagai antioksidan yang menjaga kejernihan lensa dan retina, sehingga risiko katarak dan degenerasi makula dapat berkurang. Keenam, telur rebus sangat baik untuk menstabilkan gula darah berkat indeks glikemiknya yang rendah dan kandungan proteinnya yang membuat tubuh kenyang lebih lama. Ini sangat membantu bagi lansia penderita diabetes. Ketujuh, bagi pria, telur rebus juga mendukung kesehatan prostat berkat kandungan selenium dan zinc yang melindungi sel prostat dari kerusakan. Dan yang tak kalah penting, telur rebus juga mendukung pencernaan sehat dan sistem imun yang kuat, apalagi bila dikombinasikan dengan sayuran hijau. Semua manfaat ini hadir dalam satu paket sederhana, murah, dan mudah didapat sebutir telur rebus. Tidak perlu suplemen mahal atau obat-obatan dengan efek samping. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, lansia bisa merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Bayangkan 3 bulan dari sekarang, Anda bangun tidur dengan tubuh segar, bisa berjalan tanpa tongkat menggendong cucu, tanpa rasa pegal mengingat nama semua anggota keluarga, dengan jelas bahkan menikmati makanan tanpa khawatir pencernaan terganggu. Semua itu bukan mimpi, melainkan sesuatu yang bisa Anda wujudkan dengan langkah kecil yang dimulai hari ini. Langkah kecil itu sederhana sekali. Rebuslah 2 butir telur malam ini, lalu jadikan sarapan besok pagi. Jangan menunggu hingga besok, lusa, atau minggu depan. Kesehatan adalah investasi, dan semakin cepat Anda memulainya, semakin besar hasil
yang akan Anda rasakan. Saya paham banyak lansia yang berpikir, usia saya sudah tua, untuk apalagi menjaga pola makan. Namun justru di usia senja inilah kesehatan menjadi harta yang paling berharga. Dengan tubuh yang sehat, Anda bisa tetap aktif di kegiatan sosial beribadah dengan khusyuk bermain dengan cucu tanpa hambatan, bahkan tidak merepotkan anak-anak Anda. Ingatlah kisah Pak Ahmad yang pada awalnya pesimis, tetapi setelah rutin mengonsumsi telur rebus, beliau kembali aktif menjadi imam sholat di masjid. Atau kisah Pak Sumarno yang merasa seperti mendapat baterai baru untuk tubuhnya setelah hanya 1 bulan rutin makan telur rebus. Jika mereka bisa merasakan perubahan besar hanya dengan langkah kecil ini, tentu Anda pun bisa. Jangan tunggu sakit datang baru menyadari pentingnya kesehatan. Mulailah dari hal yang paling sederhana, yang bahkan bisa Anda lakukan sendiri di rumah tanpa biaya besar. Hanya dengan Rp3.000 per butir, Anda bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih bernilai daripada suplemen atau obat-obatan yang harganya puluhan ribu. Maka dari itu, setelah menonton video ini, saya tantang Anda untuk segera pergi ke dapur, rebus 2 butir telur dan simpan untuk besok pagi. Rasakan sendiri perbedaannya dalam beberapa minggu ke depan. Jangan tunda lagi, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki kesehatan dan memperpanjang kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Demikianlah rahasia besar dari makanan sederhana yang mungkin setiap hari ada di meja makan Anda, telur rebus. Satu langkah kecil yang bisa membawa perubahan luar biasa bagi kesehatan lansia. Kita telah membahas bagaimana telur rebus mampu memperkuat otot, menjaga daya ingat, melindungi tulang, menyehatkan mata, menstabilkan gula darah, hingga mendukung kesehatan prostat dan pencernaan. Semua manfaat itu hadir dalam satu paket murah meriah yang mudah didapat di mana saja. Kini pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin membiarkan tubuh semakin lemah dan ingatan semakin memudar? Atau Anda ingin mengambil langkah sederhana untuk menjaga kesehatan, kebahagiaan, dan kemandirian di usia senja? Ingat, masa tua bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk menikmati hidup dengan kualitas terbaik. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk segera mencoba. Mulailah dengan 1 butir telur rebus setiap hari, lalu tingkatkan menjadi 2 butir bila tubuh sudah terbiasa. Jangan lupa, konsistensi adalah kunci. Manfaat besar hanya bisa dirasakan jika kebiasaan ini dijalani terus-menerus. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan bagikan ke grup keluarga atau teman-teman Anda. Mungkin ada orang lain yang sedang mencari solusi sederhana untuk masalah kesehatannya. Tekan tombol like agar semakin banyak orang yang mendapat rekomendasi video ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel Lansia Sehat Bahagia, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lansia yang penting. Saya juga ingin mendengar pengalaman Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Sudah berapa lama Anda tidak makan telur rebus? Atau mungkin ada resep favorit keluarga yang menggunakan telur rebus? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain. Dan jangan lewatkan video berikutnya, karena minggu depan saya akan membahas rahasia kunyit untuk kesehatan sendi lansia. Sebuah bahan dapur sederhana lain yang manfaatnya luar biasa, khususnya untuk menjaga persendian tetap sehat dan kuat di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa rebus telur untuk sarapan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.